representing Ecuador but training out of Tijuana, Mexico. Michael Morales is still unbeaten. He came from a fighting family. Both of his parents trained in judo. Mi fuente de inspiración pues, es mi mamá. Ella me inspiró en todo. He is national champion in freestyle wrestling, national champion in Muay Thai, and Ecuador MMA champion. Esto es por ella y por todos mis seres queridos. Esperen más victorias para Ecuador y México. Así que nos vamos arriba, latinos. Halo bro, Michael Morales masuk UFC bukan sebagai simbol perlawanan, bukan pula sebagai produk dari tradisi besar. Ia datang dengan sesuatu yang disukai sistem, yaitu tubuh ideal, teknik rapi, usia muda, dan rekor yang bersih. Tidak ada sensasi, tidak ada kontroversi, tidak ada latar belakang yang perlu dilebihkan. Masalahnya, UFC bukan tempat yang dibangun di atas keteraturan. Ia hidup dari kekacauan, dari cerita tentang petarung yang jatuh terlalu dalam lalu bangkit dengan wajah yang berbeda. Morales tidak membawa kisah semacam itu. Ia muncul sebagai petarung yang seolah belum pernah dipaksa melewati batas dirinya sendiri. Di dalam oktagon, Morales bertarung dengan cara yang tenang. Gerakannya efisien, jaraknya terukur, pukulannya tidak boros. Ia tidak terlihat seperti petarung muda yang lapar sorotan. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah yakin bahwa segalanya akan berjalan sesuai rencana. Dan sejauh ini, keyakinan. Setiap kemenangan datang tanpa drama, tanpa momen bertahan hidup, tanpa fase panik. Bagi sebagian orang itu tanda kematangan, bagi yang lain itu justru celah yang belum tersentuh. Karena di UFC, pertanyaan terbesar bukan seberapa bagus rencanamu, tapi apa yang tersisa ketika rencana itu sudah dihancurkan. Michael Morales belum pernah berada di titik itu, belum pernah dipaksa bertarung dari posisi kalah, belum pernah diuji oleh rasa frustasi, kelelahan, atau ketakutan yang nyata. Ia belum tahu siapa dirinya ketika kendali diambil darinya. Dan mungkin disitulah cerita Morales yang sebenarnya baru akan dimulai. Bukan ketika ia menang, tapi ketika sesuatu akhirnya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Michael Morales lahir di Ekuador, sebuah negara yang hampir tidak pernah disebut ketika orang membicarakan jalur menuju UFC. Tidak ada sejarah panjang juara, tidak ada sistem nasional yang terintegrasi dengan promotor global. Bahkan hingga hari ini, jumlah petarung Ekuador di roster UFC bisa dihitung dengan jari. Lingkungan seperti itu tidak membentuk ambisi besar, ia justru membatasi imajinasi. Menjadi petarung profesional saja sudah terasa jauh, apalagi menembus UFC. Morales tumbuh tanpa peta yang jelas tentang seperti apa karir elit itu seharusnya berjalan. Ia mulai berlatih MMA sejak usia remaja di gym lokal dengan fasilitas yang jauh dari kata ideal. Tidak ada jalur turnamen bergengsi, tidak ada kompetisi internasional junior. Lawan-lawannya datang dari sirkuit regional. Petarung yang juga sedang belajar, juga belum lengkap, juga belum ditempa keras oleh sistem besar. Di satu sisi, kondisi ini membentuk Morales sebagai petarung yang disiplin dan fokus pada dasar. Ia tidak tumbuh dengan gaya berlebihan. Tidak ada kebutuhan untuk tampil spektakuler. Yang dibutuhkan hanyalah menang, lalu menang lagi. Namun di sisi lain, lingkungan ini juga menciptakan ruang kosong, yaitu tidak ada tekanan struktural yang memaksanya menghadapi kegagalan sejak awal. Morales berkembang dengan kepercayaan diri yang dibangun dari kontinuitas kemenangan, bukan dari proses jatuh bangkit yang brutal. Ketika ia mulai bertanding secara profesional, pola itu berlanjut. Rekornya bersih, kemenangan relatif terkendali. Ia jarang terlihat panik, jarang berada di posisi benar-benar terdesak. Karirnya bergerak maju dengan ritme yang stabil, hampir tanpa gangguan. Pintu menuju UFC akhirnya terbuka melalui jalur yang kini menjadi standar bagi prospek internasional, yaitu Dana White Contender Series. Di sana Morales tidak datang sebagai nama besar, ia datang sebagai petarung dari negara yang nyaris tidak punya representasi, membawa teknik rapi dan fisik yang langsung menonjol di kelas welterweight. Ia menang, dan dengan kemenangan itu Morales resmi masuk ke ekosistem yang sama sekali berbeda, tempat di mana keterbatasan bukan lagi alasan, dan di mana setiap detail akan diuji secara publik. You know where I'm going with this. I mean, this kid is absolutely special.
We got to get that ear fixed. But other than that, He's putting work done. yeah. Come on, Michael. Get on. Michael Morales, congratulations. Tapi satu hal yang penting masih tertinggal di belakangnya. Ia belum pernah benar-benar dibentuk oleh kegagalan. Lingkungan yang selama ini membesarkannya terlalu senyap, terlalu terkendali, dan UFC bukan kelanjutan dari lingkungan itu. UFC adalah tempat di mana petarung tidak hanya diuji oleh lawan, tetapi oleh situasi yang tidak pernah mereka latih. Keraguan, tekanan, dan momen ketika kemenangan tidak lagi terasa otomatis. Dan itulah pertanyaan yang mulai mengintai Michael Morales sejak hari pertama ia menandatangani kontrak. Apakah fondasi yang dibangun di tempat yang serba terbatas ini cukup kuat untuk bertahan di panggung yang sama sekali tidak memberi toleransi? Saat Michael Morales mulai tampil di level UFC, hal pertama yang langsung terlihat bukan rekornya, bukan pula asal negaranya, melainkan tubuhnya. Di divisi welterweight, kelas yang dikenal padat dan brutal, Morales tampak lebih tinggi, lebih panjang, dan lebih ringan bergerak dibanding mayoritas lawannya. Keunggulan fisik itu bukan sekedar angka di tail of the tape, ia nyata di dalam pertarungan. Jarak pukulannya terasa aman, lawan harus melangkah lebih jauh untuk menjangkaunya, dan setiap langkah itu dibayar dengan resiko. Morales tidak perlu memaksa tempo, tubuhnya memberi waktu untuk membaca, memilih, lalu bertindak. Gaya bertarungnya mencerminkan hal tersebut. Morales bukan petarung yang membangun serangan lewat kekacauan. Ia bekerja dari jarak, jab digunakan sebagai alat kontrol, bukan pembuka KO semata. Pukulan lurusnya datang tanpa banyak gerakan tambahan, tidak ada gestur berlebihan, dan tidak ada keinginan untuk memamerkan diri. Disinilah muncul kesan yang kuat, yaitu Morales bertarung seperti seorang yang jarang dipaksa beradaptasi secara ekstrim. Ia tidak terlihat terburu-buru ketika pertarungan masih seimbang. Ia juga tidak terlihat panik ketika lawan mencoba menekan. Banyak momen di mana Morales memilih untuk mundur setengah langkah, merapikan posisi, lalu kembali menguasai ruang. Pendekatan ini efektif dan sejauh ini cukup untuk menang. Namun efektivitas ini juga menyembunyikan satu persoalan mendasar. Divisi welterweight UFC bukan hanya soal siapa yang lebih teknis di ruang ideal. Ia adalah divisi yang sering memaksa pertarungan keluar dari skenario awal. Clinch panjang di pagar, ronde yang melambat, dan lawan yang tidak peduli kalah angka selama bisa menguras tenaga dan mental. Morales belum sering berada di situasi semacam itu. Banyak pertarungannya berjalan di ritme yang relatif bersih. Ia jarang terlihat harus membuat keputusan darurat ketika keunggulan jarak dan timing tidak lagi tersedia. Ia bukan kelemahan yang bisa langsung ditunjuk. Ini lebih mirip ruang kosong dalam pengalaman. Tubuh Morales terlihat siap untuk tantangan yang lebih besar. Tekniknya tampak cukup untuk level atas, tapi tubuh dan tekniknya hanya menjawab sebagian kecil dari teka-teki di UFC. Sisanya adalah bagaimana seorang petarung bereaksi ketika keunggulan alaminya mulai dinegosiasikan oleh lawan yang sama-sama elit. Dan di titik inilah karir Morales memasuki fase yang berbeda. Bukan lagi tentang apakah ia cukup bagus untuk menang, tetapi tentang seberapa jauh ia bisa tetap menjadi dirinya sendiri ketika pertarungan mulai menolak untuk berjalan rapi. Pertanyaan itu belum dijawab. Bukan karena Morales menghindarinya, tapi karena sejauh ini belum ada yang benar-benar memaksanya. Masuknya Michael Morales ke UFC tidak disertai kegaduhan, tidak ada hype besar, tidak ada narasi calon juara instan. Ia datang melalui jalur yang kini dianggap normal bagi prospek internasional, yaitu tampil, menang, lalu diberi kontrak, dan tidak lebih tidak kurang. Dan sejak itu, pola yang sama terus berulang. Morales menang, ia terlihat solid, ia jarang berada dalam bahaya serius, pertarungannya tidak pernah berakhir dengan kekacauan yang sulit untuk dijelaskan. Semuanya terasa rapi, hampir steril. Dalam divisi yang sering menghasilkan perang, Morales justru menghadirkan kontrol. Bagi sistem UFC, ini adalah kabar baik. Petarung muda yang menang tanpa perlu diselamatkan dokter atau juri adalah aset jangka panjang. Ia bisa dinaikkan perlahan, dipasangkan hati-hati, dan dikembangkan tanpa resiko kerusakan dini. Namun bagi Morales sendiri, situasi ini menciptakan dinamika yang lebih rumit. Setiap kemenangan yang datang tanpa luka berarti satu hal, yaitu tidak ada pengalaman gagal yang ikut terbawa. Tidak ada momen di mana ia harus mengubah gaya bertarung secara drastis di tengah ronde. Tidak ada fase bertahan hidup yang memaksanya bertanya apakah ia masih ingin berada di sana. Di UFC, pengalaman semacam itu
bukan sekedar bonus. Ia sering menjadi fondasi mental. Banyak petarung baru menyadari siapa diri mereka justru setelah hampir kalah. Setelah rencana A runtuh dan rencana B tidak cukup, Morales belum sampai ke titik itu. Ia masih bertarung dari posisi nyaman, mengontrol jarak, membaca lawan, memanfaatkan fisik dan timing. Pendekatan ini sah, bahkan ideal, tapi semakin tinggi level lawan, semakin kecil ruang nyaman itu akan bertahan. Divisi welterweight dikenal kejam bukan karena kekuatan pukulan semata, tapi karena variasi tekanan. Ada petarung yang memaksa grappling panjang, ada yang merusak ritme lewat clinch dan dorongan ke pagar, ada yang sengaja membuat pertarungan terasa jelek dan melelahkan. Ketika Morales naik peringkat, ia tidak lagi akan bertemu lawan-lawan yang mau bermain di ruang idealnya. Dan disitulah kemenangan yang bersih mulai berubah makna. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai kematangan perlahan bisa berubah menjadi pertanyaan. Apakah ia siap ketika kemenangan tidak lagi terasa wajar? Untuk saat ini, UFC melihat Morales sebagai prospek yang berjalan sesuai rencana. Tapi UFC juga dikenal sebagai tempat di mana rencana jarang bertahan lama. Cepat atau lambat, ia akan dipertemukan dengan seseorang yang tidak peduli pada kerapian. Fase berikutnya bukan lagi soal bagaimana Morales menang, tapi tentang apa yang akan terjadi ketika kontrol tidak lagi berada di tangannya. Setelah beberapa kemenangan awal, posisi Michael Morales di UFC mulai berubah secara halus. Tidak lagi sekedar petarung baru dari negara yang jarang disebut, ia mulai diperlakukan sebagai prospek. Dan dalam bahasa UFC, prospek berarti dua hal sekaligus, dilindungi tapi juga diamati. Di fase ini, sistem bekerja dengan cara yang tenang. Lawan-lawan yang diberikan masih masuk akal tapi tidak lagi acak. Mereka dipilih untuk menguji bagian-bagian tertentu dari permainan Morales tanpa harus menjatuhkannya. Pada fase ini, karir Michael Morales memasuki wilayah yang tidak lagi bisa dijelaskan hanya dengan statistik atau performa teknis. Ia sudah cukup lama berada di UFC untuk tidak disebut pendatang baru, tapi belum cukup jauh untuk benar-benar ditempatkan di barisan atas. Ini adalah fase yang sering luput dari perhatian, tapi justru paling menentukan. Di sini banyak prospek berhenti berkembang, bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka tidak berubah. Morales masih bertarung dengan pendekatan yang sama, kontrol jarak, ritme yang terukur, keyakinan bahwa pertarungan bisa dijaga tetap bersih. Selama lawan bermain di ruang itu, ia terlihat unggul, namun semakin jelas pula bahwa keunggulan ini belum pernah dipaksa keluar dari konteks idealnya. Bagi seorang petarung, ada perbedaan besar di mana belum diuji dan sudah lulus ujian. Morales masih berada di kategori pertama. Di titik ini, tekanan tidak datang dari lawan, melainkan dari ekspektasi yang mulai terbentuk secara diam-diam. Setiap kemenangan tanpa drama menaikkan standar. Publik mulai menganggap bahwa ia seharusnya menang, bahwa ia seharusnya terlihat nyaman. Dan ketika standar itu terbentuk, kegagalan sekecil apapun tidak lagi dibaca sebagai bagian dari proses, melainkan sebagai anomali. Inilah momen ketika seorang petarung mulai bertarung bukan hanya untuk menang, tapi untuk mempertahankan citra dirinya sendiri. Setelah sejumlah kemenangan yang konsisten dan dominan, fase karir Michael Morales berubah dari sekedar prospek muda menjadi ancaman nyata di divisi welterweight. Hal ini bukan lagi sekedar klaim, ia terbukti melalui dua pertarungan yang menentukan arah karirnya di level tertinggi olahraga ini. Pada 17 Mei tahun 2025, Morales naik ke posisi utama pada card UFC Fight Night 256 menghadapi Gilbert Burns, seorang veteran berpengalaman yang pernah menjadi title contender di divisi welterweight. Burns adalah petarung yang dikenal dengan kemampuannya dalam grappling dan tekanan fisik yang tinggi. Tantangan besar bagi striker muda manapun. Dalam pertarungan itu, Morales tidak hanya menang tetapi mengakhiri Burns lewat TKO di ronde pertama. Kemenangan ini datang melalui serangkaian pukulan tajam yang membuat Burns tidak bisa bangkit dan sekaligus mempertebal rekor tak terkalahkan Morales menjadi 18-0 di profesional. Kemenangan atas Burns bukan sekedar hasil statistik, itu adalah pertanda transisi dari petarung yang menang secara bersih menjadi petarung yang mampu mendominasi top tier contender. Dalam statistik UFC, sampai saat itu Morales menunjukkan angka knockdown dan tingkat pertahanan serangan signifikan yang tinggi serta takedown defense yang kuat. Elemen yang membuat semua pihak menilai ia bukan sekedar pencetak KO.
Lalu menjelang akhir 2025, Morales menerima ujian yang bahkan lebih besar, yaitu Sean Brady di co-main event UFC 322 di Madison Square Garden. Brady saat itu datang sebagai nomor 2 peringkat welterweight. Dikenal karena wrestling kuatnya, kemampuan grappling yang tegang, dan streak kemenangan penting yang termasuk submission atas para mantan juara. Pertarungan ini diprediksi oleh banyak analisis sebagai titik penentu apakah Morales akan goyah seiring menghadapi gaya yang berbeda dari grapple elite. Alih-alih berjalan panjang dan scrappy, Morales kembali menunjukkan kematangan luar biasa. Ia mengendalikan jarak menggunakan jab dan overhand efektif untuk memecah ritme Brady. Kemudian mendaratkan kombinasi pukulan yang memaksa wasit menghentikan pertarungan pada ronde pertama, memberikan Morales kemenangan TKO lain yang dominan. Kedua kemenangan monumental ini bukan hanya angka di table record. Mereka menandai ujian nyata terhadap pola bertarung, mental, dan kemampuan Morales untuk menang melawan lawan yang secara reputasi dan tanggung jawab berbeda jauh dari lawan-lawan awalnya. Listen, he's obviously incredible. He's 19-0. He's cool as hell, and yeah, he's got it all. You can check all the boxes with that kid. Burns dan Brady bukan nama sembarangan. Mereka membawa skill set, komplek, dan testimoni pengalaman tinggi yang biasanya jadi batu uji bagi prospek muda. Lebih dari sekedar kemenangan teknis, hasil ini menunjukkan satu hal krusial, yaitu Morales bukan hanya menang secara bersih, ia menang secara meyakinkan terhadap dua gaya dan tekanan berbeda yang seharusnya bisa menghentikan momentum seorang petarung baru di puncak tangga. Dan kemenangan demi kemenangan inilah yang mendorong sudut pandang di UFC. Morales kini bukan sekedar prospek, tapi calon kontender gelar sungguhan. Perubahan naratif yang hanya bisa datang melalui hasil nyata, bukan ekspektasi. Michael Morales memulai perjalanannya di UFC tanpa cerita besar, dan ironisnya justru itulah yang kini membuat posisinya paling sulit dibaca. Ia tidak dibentuk oleh tragedi, tidak dibesarkan oleh kegagalan publik, dan tidak ditempa oleh comeback dramatis yang biasanya menjadi fondasi mitologi seorang petarung elit. Ia tumbuh lewat keteraturan, dan sampai titik ini keteraturan itu tidak pernah runtuh. Kemenangan atas nama-nama besar mengubah statusnya, tapi tidak mengubah wataknya. Morales tidak berubah menjadi sosok yang banyak bicara. Ia tidak mengklaim divisi adalah miliknya. Ia tidak menjual dirinya sebagai simbol. Ia hanya melanjutkan apa yang selalu ia lakukan, yaitu masuk oktagon, mengontrol ruang, lalu keluar dengan tangan terangkat. Namun di titik ini justru di sanalah cerita menjadi lebih sunyi dan lebih berat. Divisi welterweight tidak menoleransi keheningan terlalu lama. Semakin tinggi posisi seorang petarung, semakin besar dorongan untuk memaksanya berbicara, baik lewat kemenangan yang lebih keras maupun lewat kekalahan yang tak terhindarkan. Morales kini berada di wilayah di mana setiap pertarung berikutnya tidak lagi tentang pembuktian potensi, melainkan tentang definisi diri. Ia sudah menjawab banyak pertanyaan tentang fisik, tentang teknik, tentang ketenangan di bawah tekanan, tapi ada satu pertanyaan yang belum pernah ia jawab. Seperti apa Michael Morales ketika kemenangan tidak datang dengan rapi? Mungkin pertanyaan itu tidak akan terjawab hari ini, mungkin juga tidak besok. Tapi jika sejarah UFC mengajarkan satu hal, itu adalah bahwa tidak ada petarung yang selamanya berjalan di jalur lurus. Cepat atau lambat, setiap orang dipaksa menghadapi versi dirinya yang belum pernah ia kenal. Jika hari itu datang, Morales tidak akan diuji sebagai rekor tak terkalahkan atau sebagai harapan baru dari negara yang jarang disebut. Ia akan diuji sebagai individu, sendirian, tanpa perlindungan narasi, tanpa kenyamanan sistem. Dan disitulah akhirnya cerita yang selama ini terasa tertunda akan menemukan bentuknya. Bukan tentang bagaimana ia menang, bukan tentang seberapa tinggi ia naik, melainkan tentang siapa Michael Morales ketika ia tidak lagi bisa memilih bagaimana ceritanya berjalan. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, watch out. Is there anybody in here?